Tentunya dengan kasus seperti ini harus kita cermati dikarenakan di beberapa daerah ini verifikator instansi terkadang mempermasalahkan ini, teman-teman. Baiklah sobat-sobatnya, kabar gembira saat ini SSCASN ini sudah normal jaya ya. Kita sudah bisa login dan juga memanfaatkan SSCASN untuk melakukan pendaftaran CASN 2023. Nah, di sini secara resmi batas waktu pendaftaran seleksi CASN ini diperpanjang, teman-teman. Dan di sini kita harus memanfaatkan kesempatan ini untuk segera resume pendaftaran. Namun juga harus diteliti kembali ya seluruh data serta dokumen yang sudah kita upload. Berikut ini kita akan bersama-sama yaitu untuk mengakhiri pendaftaran P3K Guru tahun 2023. Dari sini kalau misalkan kita cek di P3K Nakes, ketika kita mengakhiri pendaftaran ini untuk pencetakan kartu informasi akun dan juga pencetakan kartu pendaftaran itu nanti dimulai pada tanggal 12 Oktober 2023. Apakah untuk P3K Guru juga demikian? Mari kita lakukan bersama-sama. Silakan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan bagi teman-teman yang mungkin baru saja menemukan channel ini, silakan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya sehingga nanti jika ada update video terbaru, kalian tidak akan ketinggalan informasi. Baiklah sobat-sobatnya, menurut surat edaran dari BKN tertanggal 9 Oktober 2023 terkait tentang penyesuaian jadwal pelaksanaan seleksi CASN tahun anggaran 2023, maka di sini untuk jadwal pendaftaran P3K dan juga CPNS ini diperpanjang hingga nanti tanggal Nah, di sini seiring dengan diperpanjangnya waktu pendaftaran, ini ada pesan penting BKN yang perlu kita lakukan, yaitu di sini dengan adanya penambahan waktu pendaftaran seleksi ASN hingga tanggal 11 Oktober 2023. Jadi untuk pendaftaran seleksi ASN ini diperpanjang, teman, yaitu sampai nanti tanggal 11 Oktober 2023 pukul 23:59 WIB. Maka pelamar ini silahkan memanfaatkan perpanjangan waktu ini dengan maksimal ya. Ingat, jangan menunggu batas waktu untuk mengakhiri pendaftaran kalian. Jadi menurut surat edaran ini jadwal pendaftaran itu diperpanjang sampai nanti tanggal 11 Oktober 2023. Nah, sekarang kita coba login, akses akun SSCASN kita. Kita berkunjung ke sscsnbkn.go.id. Kemudian kita klik saja di sini. Kemudian kita login. Kemudian di sini kita masukkan nick dan juga password, klik masuk. Oke, kita sudah sampai di tab yang kedua ya. Nah, di sini kita langsung ke tab kedua. Nah, di sini sebelum melakukan mengakhiri pendaftaran, di sini saya akan melengkapi dulu untuk di bagian riwayat. Ini deskripsi diri belum saya isikan. Nah, untuk mengarah ke sana, di sini kita pilih pendidikan kita dulu. Di sini sudah terbaca yaitu jenis sertifikasi saya bahasa Indonesia, ijazah bahasa Indonesia, pendidikan bahasa Indonesia, jabatan yang dilamar ahli pertama guru bahasa Indonesia. Nah, langsung saja saya akan beralih ke riwayat. Nah, berikutnya di sini saya akan masukkan dulu ya untuk deskripsi diri yang sudah saya siapkan. Oke, di sini saya sudah menuliskan di Microsoft Word, saya pastekan. Oke, teman-teman. Nah, ini kemudian supaya ini bisa tersimpan dari deskripsi diri yang kita isikan, maka di sini kita bisa scroll ke bawah ya. Nah, setelah kita scroll ke bawah, berikutnya di sini kita klik selanjutnya, nanti akan tersimpan. Oke, nah di sini sebelum kita itu mengakhiri pendaftaran masuk ke resume, sebaiknya di sini kita cek satu persatu dari data-data kita, yaitu mulai dari biodata, kemudian teman-teman cek kembali jenis seleksi, kemudian formasi termasuk juga lokasi ujian, kemudian isian riwayat semuanya, kemudian unggahan dokumen. Nah, karena untuk yang di bagian-bagian awal sampai dengan riwayat ini sudah kita lakukan semua, berarti sekarang kita tinggal mengecek saja untuk yang di dokumen ya. Oke, untuk mengecek di dokumen ini kita lihat
apakah sudah sesuai dengan persyaratan instansi dan juga permintaan dari SSCASN ataukah belum. Yang pertama, kita akan cek surat pernyataan sesuai dengan persyaratan instansi yang sudah ditandatangani dan sudah ada e-materainya. Oke, kita klik lihat. Ya, ini sudah ada ya. Ini sudah benar kayaknya. Oke, selanjutnya gini. Ya. Kemudian sudah sesuai. Ini kita tutup. Kemudian kita cek surat lamaran, apakah sudah sesuai. Kita klik lihat. Nah, di sini sudah benar ya, semua surat lamaran sudah ada materainya dan seluruh datanya ini sudah sebenar-benarnya. Kemudian berikutnya yang ketiga, yaitu kita cek dulu untuk KTP. Ya, ini sudah KTP. Kemudian berikutnya ijazah asli. Kita cek. Ya, ijazah asli. Inilah benar-benar asli, bukan fotokopian yang di-scan ya. Kemudian transkrip nilai. Oke, transkrip nilai sudah lengkap semuanya. Kemudian untuk serdik bukan di sini ya, kita akan ceknya. Serdik itu berada di tab kedua, memilih jenis seleksi. Kemarin sudah kita berbagi tutorialnya untuk menambahkan serdik. Kemudian pas foto kita cek. Oke, ini sudah masuk ya untuk pas foto. Nah, selanjutnya di sini kita bisa cek kembali ya. Kita langsung saja di sini bisa klik di bagian resume ini ataupun juga kita scroll ke bawah. Oke, kita masuk di halaman resume. Di sini sambil kita cek kembali data dan informasi yang dilamar, lalu akhir pendaftaran. Nah, di sini sudah diperpanjang yaitu batas akhir pendaftaran instansi. Ini adalah tanggal 11 Oktober 2023 jam 23.59 teman. Nah, kita cek yaitu jenis seleksi yaitu P3K Guru. Oke, kemudian nama instansinya di mana? Kemudian jabatan, jenis formasi. Kemudian untuk lokasi formasi, lokasi tes ini adalah di lokasi BKN mana. Gelar depan ijazah enggak ada, ini juga kita checklist ya. Kemudian untuk nama sesuai ijazah ini udah oke. Kemudian gelar belakang ijazah sudah, tempat lahir sesuai ijazah sudah, tanggal lahir sesuai ijazah sudah. Kemudian nama perguruan tinggi sudah, pendidikan, kemudian tahun lulus, kemudian agama, kemudian status perkawinan, tinggi badan. Oke, kita scroll ke bawah. Kemudian di sini untuk nomor ijazah ada checklist, kemudian tanggal ijazah kita checklist, tahun lulus kita checklist. Untuk IPK nilai kita untuk P3K Guru itu sepertinya nggak memasukkan IPK ya, makanya sangat wajar kalau di sini nggak muncul IPK-nya. Dan ini seluruh pendaftar P3K Guru saya rasa seperti itu semua, nggak muncul IPK. Ini tetap harus kita checklist supaya bisa mengakhiri pendaftaran. Kemudian jenis sertifikasi, karena saya sudah memiliki sertifikat pendidik dan sudah saya masukkan. Untuk tutorial cara masukkannya silahkan cek video sebelumnya. Nah, jenis sertifikasi saya ini adalah bahasa Indonesia. Nah, semoga nanti saya bisa lulus dikarenakan saya mendapatkan afirmasi sertifikat pendidik 100% ya. Ini kita checklist di sini. Kemudian alamat domisili ini sudah sesuai, kita checklist. Kemudian kabupaten kota sudah sesuai, provinsi sudah sesuai. Kemudian nomor HP sudah, kemudian nomor telepon, email, kemudian jenis disabilitas. Kemudian untuk surat pernyataan ini berkas-berkasnya, ini tadi sudah kita periksa semua. Kemudian surat lamaran juga sudah, kemudian KTP sudah. Kemudian di sini juga sudah, ijazah asli, transkrip sudah, pas foto sudah. Nah, sekarang kita scroll ke bawah. Oke, di sini setelah saya cek kembali ternyata masih ada kekeliruan data, makanya di sini kita sesuaikan. Seperti yang diketahui bahwa di kolom-kolom pembuatan akun dan juga pengisian biodata, di sana itu ada yang diminta yaitu nama sesuai dengan KTP serta nama sesuai dengan ijazah. Nah, ini kasusnya itu adalah antara nama di KTP dengan nama di ijazah itu berbeda. Jadi kalau di KTP itu disingkat, kemudian kalau misalkan di ijazah itu lengkap teman-teman. Tentunya dengan kasus seperti ini harus kita cermati dikarenakan di beberapa daerah ini verifikator instansi terkadang mempermasalahkan ini teman-teman. Oke, kita langsung saja scroll ke bawah karena kita sudah merasa fix ya. Kita akhiri sekarang. Kita checklist kembali yang di bagian persyaratan instansi. Oke, di sini
kita scroll ke bawah, kemudian kita klik di sini. Nah, kemudian kita setujui ya, saya setuju, klik, maka tombol akhiri akan bisa di ini, klik ya, klik akhiri proses pendaftaran. Setelah pendaftaran diakhiri, Anda nggak bisa mengubah datanya. Kita klik ya. Oke, sekarang sudah berhasil kita akhiri. Nah, ini teman, kemudian kita scroll ke bawah dan tampilan setelah berhasil diakhiri ini adalah yang seperti ini ya. Oke, manfaatkan waktu perpanjangan pendaftaran dengan sebaik-baiknya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.